Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 2. Bab 2 yang berjudul Seng Hual Yong Pum. Seng Hual Yong Pum, pum di sini berarti barang. Sorry, saya kecilkan dulu. Ini berarti barang. Yong dari kata sayong yang berarti digunakan. Seng Hual sehari-hari. Barang yang digunakan sehari-hari. Ingat, yong dari kata sayong arti sesungguhnya adalah menggunakan, tapi di sini kita menggunakan ilmu yang mengembangkan kata. Jadi menggunakan bisa menjadi digunakan, bisa menjadi gunakanlah, tergantung konteks kalimatnya. Ikon muo yo, muo apa? Tanda tanya bisa diwakili dengan arti kah atau apakah? Apakah igon ini? Apakah ini? Sige yo. Sige berarti jam. Nah, yo di sini. Yo di sini cuman sebagai penanda kalau kalimat ini adalah kalimat sopan. Walaupun cuman berarti jam, tapi secara sempurna dapat diartikan ini adalah jam karena menggunakan logika. Tata bahasanya iyeyo dan yeyo ini penanda sopan, iga aniyo ini subjek. Samusil mulgon, mulgon di sini berarti barang. Samusil kantor, barang kantor. Seng Hual Yong Pum tadi sudah, barang yang digunakan sehari-hari. Nah, monhua wajongbu, informasi dengan budayanya. Hangu keso altelhage seng pil pumel gu ibhanan tip. Tip itu tips, cara, tutorial itu tips. Gu membeli. Seng pil pum, pum di sini berarti barang. Pil dari kata pilyo yang berarti butuh. Seng sama kata seng hual, sehari-hari. Jadi tips membeli barang yang dibutuhkan sehari-hari. HG berarti dengan. Altel murah. Sodi atau dari di Hangu Korea. Tips membeli barang yang dibutuhkan sehari-hari dengan mudah di Korea. Haksap mokbyonya, mokbyo di sini tujuan. Haksap pembelajaran, tujuan pembelajaran. Mulgoni irem melmutko dedabel suita. Suit bisa. Dedap menjawab. Go dan. Mut bertanya. Irem nama. Mulgon milik, Mulgon barang. Bisa menjawab dan bertanya, nama milik barang. Lalu
Jisioro mutku tidak bahal suita. Suit bisa, tidak menjawab. Go dan mut bertanya. Ro dengan jisi menunjukkan, menunjuk. Bisa menjawab dan bertanya dengan menunjuk. Ohui kosakata. Samosil mulgon. Mulgon barang. Samosil kantor. Ikut ini sini atau ini. Jogot itu atau situ. Gegot sana. Muat atau mua berarti apa. Yonpil berarti pensil. Sigi jam. Utepon HP atau telepon. Pulpen, pulpen. Daliok kalender. Gawi gunting. Komputer, komputer. Gesangi kalkulator. Kal pisau. Angyong kacamata. Kop cup atau gelas. Guan kitnan go sekiri yon gyolaseo. Seo berarti lah. Ha melakukan. Yon gyol hubungkan. Kiri sesama. God help. Nan yang. It ada. Huangi kaitan. Lakukanlah, urutannya di sini. Lakukanlah menghubungkan sesama hal yang ada kaitan. Jadi di sini ada gambar dan disuruh menghubungkan mana kosakata yang berarti gambar tersebut. Contoh di sini komputer nomor 1. Berarti di sini adalah seperti ini, komputer. Lalu ada pulpen nomor 2 di sini, kalender daliok di sini, kacamata angyong di sini. Tata bahasa 1 munbob. Tata bahasa iyeyo yeyo. Nah ini tidak ada artinya, cuman sebagai penanda kata bahwa kata tersebut adalah kata sopan. Nah ini di sini jika berakhiran dengan konsonan maka menggunakan iyeyo, dan jika menggunakan vokal maka menggunakan yeyo. Contoh di sini igon giesan giyeyo. Karena berakhiran pada i, di sini kata yang ditempeli yeyo adalah giesangi. Giesangi. Jadi yang kita perhatikan adalah huruf terakhir pada kosakata tersebut. Karena berakhiran i dan i adalah vokal, maka menggunakan yeyo di sini. Yeyo. Igon giesangi yeyo. Ini adalah igon ini. Ikon ini gesangi kalkulator.
Ini kalkulator. Kegon angyongyeyo. Kegon itu angyong kacamata. Itu kacamata. Nah, sekarang fokus pada iyeyo-nya dan angyong, karena di sini kata terakhirnya adalah angyong dan huruf terakhir adalah ang. Ingat, yang kita pakai hanya huruf terakhir ang atau bacim di sini namanya. Ang huruf konsonan. Maka dari itu menggunakan iyeyo. Iyeyo. Ikan angyong iyeyo. Itu kaca mata. Gerimel bogo tehwarel wansong haseo. Seo lah wansong sempurnakan tehwa dialog godan bulihat gerim gambar. Sempurnakanlah dialog dan lihat gambar. Ikon hiu tepon yo. Hiu tepon berarti HP. Ikon ini. Kah ini. Nih. Ikon hiu tepon yo. Tinggal copy paste saja di bawahnya. Nih, ikon hiu tepon yo. Ya, ini HP. Coba teguk saram yo, saram orang. Teguk Thailand. Apakah orang Thailand? Nih, teguk saram yo. Ya, orang Thailand. Ikon gawi yo. Gawi gunting. Ikon ini tanda tanya kah atau apakah? Apakah ini gunting atau guntingkah ini? Anio. Berarti anio tidak. Kalau tadi kan nih, ini kan berarti ya. Karena gambarnya di sini pisau, sedangkan pertanyaannya gunting, jadi kan tidak. Jadi tidak pisau, bahasa Koreanya kalieyo. Anio kalieyo. Nah, yorisaeyo. Yorisa itu koki. Koki kah? Nah, tidak, ini seorang dokter. Dokter itu bahasa Koreanya Aisa. Anio Aisa yeyo. Aisa yeyo tidak adalah dokter. Tuh, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya dialog 1 antara Jahara dan Eugene. Eugene si ikom moyo si saudara. Saudara di sini bukan kerabat atau family ya. Di sini saudara berarti kalau di kita adalah Mas, Mbak atau sekedar panggilan saja. Saudara Eugene, Eugene di sini nama orang. Ikon moyo, mo di sini apa? Ikon ini. Tanda tanya kah atau apakah? Saudara Eugene, apakah ini? Dijawab Eugene, dalyokieyo. Dalyok adalah kalender. Ini adalah kalender. Jogon muoyeyo. Jogon itu. Muoyeyo apa? Tanda tanya kah. Apakah itu? Jogon shigeyo. Shige jam. Jogon itu. Itu
jam. Lanjut di kosakata 2, Seng Hwal Yong Pum. Tadi pum berarti barang, tadi sudah disebutkan. Pum barang, yong dari kata sayong berarti digunakan Seng Hwal sehari-hari. Barang yang digunakan sehari-hari. Hyuji, sebentar. Hyuji tisu Yolsui kunci goul cermin sajin di sini foto sajin foto gajok keluarga. Gabang tas, bit sisir, yoguan paspor, usan payung, BG bantal, jigab dompet, wajang pum kosmetik, ibul selimut. Gerimel bogo bogiwa kaji dehuarel wansong haseo. Ikon moyo, ikon ini moyo apakah, mo apa tanda tanyakah, jadi apakah ini sesuai dengan gambar berarti wajang pum atau kosmetik, tinggal ditulis saja wajang pum iyeyo kosmetik. Ikon moyo, ikon ini moyo apa, berhubung ini gambarnya payung, bahasa Korea payung adalah usan, tinggal usaniyeyo adalah payung, semua sama, tinggal gambarnya dilihat di sini berarti apa, ditulis di sini, lalu akhiran iyeyo dan yeyonya dimasukkan di sini. Kalau iyeyo berakhiran konsonan, tapi kalau yeyo berakhiran vokal. Saya lanjutkan. Munbab tata bahasa 2. Iga ani yeyo. Ini sekedar penanda subjek. I ani yeyo. Iga di sini penanda subjek, aniyo artinya tidak. Jigab ani yeyo. Jigab di sini dompet, aniyo tidak. Tidak dompet, tidakkah dompet? Aisyah aniyo dokter Aisyah, dokter Aisyah aniyo tidak. Tidakkah dokter atau tidak dokter? Nah di sini contohnya conon Indonesia aniyo. Aniyo tidak. Saram orang Indonesia. Indonesia conon saya. Tidak orang Indonesia saya. Tidak orang Indonesia saya. Oke. Di sini i aniyo atau ga aniyo di sini tergantung berakhiran dengan huruf apa. Kalau i aniyo di sini berakhiran vokal, tapi kalau ga aniyo berakhiran i aniyo berakhiran konsonan. Berakhiran konsonan, ga aniyo berakhiran vokal. Nah, saling melengkapi. Konsonan bertemu i huruf vokal atau vokal g di sini huruf konsonan, saling melengkapi. Konsonan ketemu vokal atau vokal ketemu konsonan. Lanjut ke contoh berikutnya. Gegon yu jika aniyeyo. Aniyeyo tidak.
Yuji di sini tisu. Gegon itu. Tidak tisu itu. Itu tidak tisu. Ya, di sini fokus pada ini vokal konsonannya. Contoh di sini ada Gegon Yujiga Aniyeyo. Ini kan rumus ga Aniyeyo, ini kan rumus ini. Nah, kita fokusnya pada Yuji. Yuji di sini berakhiran huruf i atau berbajim i, vokal. Nah, itu alasan kenapa harus ketemu dengan konsonan G ini. G di sini konsonan. Jadi saling melengkapi. Vokal bertemu konsonan. Yujiga, tidak mungkin UGI. Tidak bisa karena vokal ketemu vokal itu salah. Oke, begitu selanjutnya. Sekarang Bogiwa gaji menjanggal wansong haseo. Seolah wansong sempurna. Sempurnakanlah munjang kalimat gaji seperti sama atau seperti gat owa dengan bogi contoh. Sempurnakanlah kalimat seperti dengan contoh. Igon yolsui igosen yolsuiga aniye. Nah, di sini anggap saja ini contoh. Igon huruf pertama, yolsui huruf kedua menjadi igosen. Nah, ada enen karena enen penanda subjek. Igosen kenapa berakhiran en? Fokus pada en-nya di sini kan Nah, kita fokus pada huruf e-nya. Huruf vokal. Sedangkan di sini igot berakhiran huruf s. S berakhiran huruf konsonan. Jadi konsonan ketemu vokal. Tidak mungkin igotnen tidak mungkin. Ini salah, yang benar igosen. Konsonan ketemu vokal. Igon yolsui igosen yolsuiga aniyeyo. Nah, yolsui karena di sini berakhiran huruf vokal. Ini yolsui di sini fokus di sini i huruf vokal, makanya ketemu g huruf konsonan. Iga aniyeyo. Tidak kunci ini, tidak kunci ini tidak kunci. Igot artinya ini. Igot berarti ini. Di sini saya contohkan igot gabang. Igosen gabangi aniyeyo. Igosen igot sini, igosen di sini igosen tinggal gabung saja gabang di belakangnya sini, lalu tambahkan rumus i aniyeyo atau ga aniyeyo. Nah, i atau ga aniyeyo itu tergantung pada huruf terakhir atau bajim. Karena di sini berakhiran s dan berakhiran konsonan, maka yang digunakan i aniyeyo. Gabangi aniyeyo. Begitu seterusnya. Coba dilatih sendiri di rumah. Dialog 2. Agung si ikon madusioi gabang. Yuk. Tanda tanya seperti biasa.
Di sini berarti kah atau apakah. Gabang di sini berarti tas. Ai milik si saudara. Madu, madu nama orang. Igon ini si saudara. Agung, agung. Apakah tas milik saudara Madu ini saudara Agung? Maksudnya begini, Yusuf itu bertanya, Yusuf bertanya kepada saudara Agung. Berbunyi, saudara Agung, apakah tas ini milik saudara Madu? Agung menjawab, anio. Anio berarti tidak. Tidak. Gabang tas. C. Saya. Tidak. Tas saya itu tas saya sempurnanya. Ikon moyo. Tanda tanya. Kah? Mau apa? Igon ini. Apakah ini? Agung menjawab, madusioi gajok sajin. Sajin foto. Gajok keluarga. Ai milik si saudara Madu. Madu. Di foto keluarga milik saudara Madu. Lanjut, Nail boy ges semida. Ges akan boy melihat atau mengunjungi Nail besok. Akan melihat besok. Contoh di kalimatnya, 지금 퇴근하세요. 조심해서 가요. 가요 pergi. Besok dengan josim hati-hati. Tanda tanya kah? Toigen pulang kerja. Jigem sekarang. Pulang kerjakah sekarang? Pulang kerjakah sekarang? Terus pergilah dengan hati-hati. Jawab, nih ya. Nih ya, Banjang nim mandor. Ges akan sama seperti ini. Sama ini sama. Akan melihat besok.